Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, mari kita mau mengandalkan Tuhan sekali lagi saudara, dengan mengandalkan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu baru tiap pagi, rahmat Tuhan selalu tersedia bagi kita, bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang diberkati, tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu mengerintangi dan datanglah kepada Tuhan. Dengarkanlah nasihat-nasihat firman Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi setiap orang yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun langkah kehidupan kami supaya kami tidak tersesat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-22. Demikian kita akan mendengarkan firman Tuhan, nasihat-nasihat firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dari satu perikop ini saudara, kita melihat bagaimana nasihat-nasihat firman Tuhan yang mengajarkan kita. Sebelumnya kita sudah diingatkan untuk mempersiapkan diri menjelang hari kedatangan Tuhan yang sudah kian mendekat. Dikatakan di dalam ayat 12, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Saudara, ini berbicara tentang menghormati pemimpin rohani. Saudara, ketika kita menghormati Tuhan, kita menghormati firman-Nya. Firman-Nya yang disampaikan oleh siapa? Oleh hamba-hamba Tuhan yang memimpin kita. Terkadang orang-orang yang memimpin kita, mereka juga berjerih payah, berjerih lelah, sama seperti Rasul Paulus dan juga Timotius. Ketika orang melayani untuk memimpin, bukan menjadi seorang yang mendominasi dalam relasi kekuasaan, tapi orang yang memimpin, mereka juga bekerja. Orang yang memimpin mempersiapkan segala sesuatu, menjaga hidupnya, menjaga dirinya, bahkan merelakan harta bendanya untuk diberikan kepada orang-orang yang dia pimpin. Nah saudaraku, penting bagi kita untuk menghormati pemimpin rohani ketika mereka hidup benar di dalam Tuhan, karena dengan demikian kita setuju dengan didikan Tuhan melalui mereka. Dan orang yang taat kepada pemimpin rohani, dia juga pasti mau dituntun seperti domba yang dituntun, digembalakan saudara. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Artinya saudara, orang yang melayani dengan baik wajar untuk dihormati. Tetapi orang yang tidak melayani dengan baik, jangan juga segan kepada mereka, tinggalkan saudara. Tapi orang yang melayani dengan baik patut kita hormati dan dengan kasih. Kasihilah pemimpinmu yang hidup untuk dirimu. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudara, firman Tuhan ini yang sudah kita renungkan sebelumnya tentang kedatangan Tuhan yang sudah segera datang. Jangan kita menjadi orang yang suka bertengkar, suka cari masalah, suka mencari perseteruan di mana-mana. Tapi biarlah kita mengusahakan perdamaian, sedapat-dapatnya itu bergantung kepadamu, supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi pembawa damai, bukan menjadi pembawa masalah. Mulut kita memperkatakan apa yang baik, tidak saling menipu, tidak saling menjatuhkan. Nah, saudara, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara, orang yang membalas jahat dengan jahat, hatinya tidak lurus di hadapan Tuhan. Orang yang suka mendendam, orang yang suka mengingat-ingat perkara-perkara masa lalu, orang yang suka
membalas ya perbuatan orang lain setimpal dengan apa yang dia lakukan. Itu sesuatu yang Tuhan mau kita hidup dalam kasih. Amin. Lalu selanjutnya dikatakan bersukacitalah senantiasa. Kelihatannya ayat ini sederhana, disuruh bersukacita. Tetapi di dalam pengalaman saya, di dalam melayani orang-orang yang dalam keadaan mentalnya terpuruk ketika dia merasa segala sesuatu itu tidak mendukung dia, segala sesuatu kelihatannya masalah demi masalah ada di dalam kehidupannya, tidak mudah untuk menyuruh orang bersukacita ketika dia ada di dalam penderitaan. Tapi satu hal, firman Tuhan ini adalah perintah, bersukacitalah senantiasa. Apakah orang yang ada di dalam masalah sepatutnya dapat bersukacita? Dia punya kemampuan untuk bersukacita? Saya mau katakan dia dapat. Karena sukacita itu tidak ditentukan betapa bahagianya saudara. Sukacita itu tidak ditentukan betapa baiknya apa yang saudara alami. Tetapi sukacita itu ditentukan seberapa besar saudara percaya kepada Tuhan. Daud ketika dia ada di gua Adulam, saudara, dia bertemu dengan orang-orang yang pahit, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang punya masalah. Tetapi saudara, ketika di dalam masalah, dia tetap mengandalkan Tuhan. Itu sukacita, saudara. Itu mengandalkan Tuhan, ada kekuatan. Nehemia, Tuhan berkata di dalam kitab Nehemia, dan bersukacitalah di dalam Tuhan, karena sukacita karena Tuhan itu adalah perlindunganmu. Saudara, sukacita itu terjadi bukan karena keadaan baik-baik saja. Yakobus katakan, berbahagialah jika engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Menganggap berarti belum tentu saudara bahagia. Dan bersukacita itu adalah mentalitas anak Tuhan. Joy of the Lord is our strength. Dan ini menunjukkan kualitas kita dengan orang dunia itu beda. Orang dunia ketika menghadapi masalah menangis terpuruk, seolah tidak ada pengharapan. Tetapi orang di dalam Tuhan, ketika dalam masalah dia dapat bersyukur, bersukacita. Saya pernah pergi ke rumah duka, ya, di rumah duka tersebut, saudara, orang itu baru ditinggal mati seseorang, ditinggal mati lagi seseorang, tetapi perkataannya adalah perkataan penuh dengan iman yang memberikan penghiburan kepada orang lain. Saudara, saya mau katakan, orang ini adalah orang yang imannya luar biasa. Orang yang mampu menjaga sukacitanya ketika dia dalam tekanan, ketika dia dalam masalah. Dia sungguh orang yang mengenal Tuhan. Sukacita itu merupakan satu indikator bahwa saudara ada di dalam Tuhan. Bukankah Galatia 5 ayat 22 hingga 23, sukacita itu adalah buah roh? Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah membuat. Nah saudara, tetaplah berdoa. Ini konsistensi kita untuk percaya dan selalu terhubung dengan Tuhan. Terhubung denganmu dengan cara apa? Dengan bercara berdoa. Berdoa itu tidak ditentukan dengan musim. Ketika kita musim kita lemah, kita tinggalkan. Ketika kita musim kita bersenang-senang, kita diberkati, kita berdoa. Nggak bisa begitu, saudara. Berdoa itu konsisten. Mengapa kita perlu konsisten di dalam berdoa? Sebab berdoa adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Yang berikutnya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, mengucap syukur itu sama dengan artinya setuju dengan Tuhan apapun yang saudara alami. Mengucap syukur itu adalah berbicara tentang rela dengan apapun yang Tuhan izinkan. Mengucap syukur berbicara tentang bersikap positif di dalam apapun yang saudara alami. Dalam satu ayat ini saudara bisa kupas dengan berbagai-bagai apa yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Mengucap syukur tidak hanya di dalam satu perkara, tapi dalam segala hal. Mengucap syukur adalah kehendak Bapa. Satu ayat firman Tuhan ini sungguh luar biasa, dan kalau saudara lakukan, gak ada satupun yang akan menjadi penghalang saudara. Saya mau katakan, saudara, jangan gagal untuk mengucap syukur, karena mengucap syukur itu adalah perintah Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan, berarti ada maksud. Kalau ada maksud dari Tuhan, itu pasti untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Tuhan katakan mengucap syukur, saudara sendiri akan menikmati hasilnya. Yang berikutnya, janganlah padamkan roh. Memadamkan roh sama dengan menolak pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Roh Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Amin. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak ibu saudara, kejahatan itu udah bermacam-macam. Jauhkanlah. Dan ujilah dirimu sendiri. Peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu.
peganglah yang baik. Orang yang memuji segala sesuatu, orang yang bekal. Amin. Pada akhirnya saudara, ini luar biasa. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini sangat penting saudara. Kekudusan itu bukan hanya di roh. Kita udah terima Yesus, cuman roh, cuma bait suci yang kita jaga. Tapi jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, pilihan-pilihanmu, keputusan-keputusanmu untuk berpikir. Saudara, tidak mungkin saudara mengatakan diri saudara anak Tuhan, tapi kalau jiwamu seperti orang yang tidak mengenal Tuhan dengan cara memikirkan hal-hal yang negatif, seolah-olah meramalkan sesuatu yang buruk bakal terjadi dalam kehidupan saudara, sewaktu-waktu sesuatu yang buruk dapat terjadi di kehidupan saudara, hidup penuh dengan negatif thinking, kecurigaan, ketakutan, anxiety, kekhawatiran saudara. Jiwa itu harus selalu diserahkan untuk dikuduskan oleh Tuhan, dikuduskan dari segala penyakit mental dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang NPD, narsistik, ya, mental health-nya terganggu, saudara. Gaslighting itu semua istilah-istilah psikologis yang jangan ada di dalam diri kita. Kita selamat secara roh, tapi jiwa kita tidak selamat. Itu tidak bisa terjadi. Yesus adalah penebus jiwamu, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Bapak Ibu Saudara, kenapa tubuh kita harus dijaga? Karena kita harus melayani Tuhan. Kalau saudara itu seenaknya minum kopi, ya, minum kopi sembarangan, apalagi kopi-kopi kaleng, saudara, itu bisa bikin ginjal kamu terganggu. Minuman-minuman yang siap saji, makanan siap saji, terus-menerus seperti itu tidak menjaga tubuhmu. Saudara tidak bisa melayani Tuhan. Tubuh pun harus dijaga. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami, doakanlah pemimpin-pemimpin kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus demi nama Tuhan. Aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Kiranya nasihat-nasihat ini semakin kita giat melakukannya menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari berdoa. Tuhan Yesus kiranya memberkati roh, jiwa, dan tubuh kami, suci kudus di hadapan Tuhan, terpelihara sempurna menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bawa kami dalam kerendahan hati, saling menasihati, saling menghibur, saling menolong satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu menjadi bagian di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami, supaya kami menjaga hidup kami suci kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya, memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, damai sejahtera bagimu. Tuhan menjawab doa-doamu, dan biarlah kita memuji segala sesuatu dan peganglah apa yang baik. Demi nama Yesus Tuhan kita berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, kekasih Tuhan, selamat beraktivitas. God bless you. Tuhan memberkati. Amin.